Nama saya Regina Priska Milenia, jurusan Akuntansi Keuangan Prodi D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gereja dan iman yang memasyarakat. Gereja dan iman yang memasyarakat. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Lihat di dalamnya, gereja itulah orangnya. Hal ini mau menggambarkan bahwa gereja pertama-tama bukan institusinya atau gedungnya, tetapi pribadinya. Katekismus Gereja Katolik merumuskan gereja sebagai himpunan orang-orang yang digerakkan untuk berkumpul oleh firman Allah, yakni berhimpun bersama untuk membentuk umat Allah dan yang diberi santapan dengan tubuh Kristus. Gereja yang ada sekarang berkembang dari zaman Yesus. Titik tolak gereja itu adalah gereja perdana. Dari sanalah gereja bermuara. Bicara soal gereja, ada banyak hal yang perlu dipahami. Apa itu gereja? Asal-usul gereja. Gereja dari kata igreja diambil dari bahasa Portugis, ecclesia dari bahasa Latin, dan ecclesia dari bahasa Yunani, yang berarti kumpulan atau pertemuan atau rapat bagi kelompok khusus. Eklesia dalam bahasa Yunani dapat juga berarti memanggil. Dalam Perjanjian Baru, kata eklesia diterjemahkan dengan kata jemaat atau sidang jemaat. Dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani kata gehel edap yang artinya dipanggil untuk bertemu bersama di satu tempat yang telah ditunjukkan. Dengan kata jemaat yang berkumpul, gereja dapat dimengerti sebagai umat yang dipanggil oleh Tuhan dan menganggapi panggilan itu. Kristus sebagai pendiri gereja. Yesus Kristus adalah pendiri gereja. Pada Matius 16 ayat ke-18, karena itu Yesus disebut kepala gereja. Istilah kepala mengandung arti tentang superioritas. Kristus yaitu berkenaan dengan kuasa, pemerintahan, dan wewenangnya atas gereja. Sebutan Kristus sebagai kepala ini bukan sekedar gelar, kemuliaan, atau kehormatan umum, tetapi Kristus sungguh-sungguh menjadi kepala atas umatnya. Bahkan Kristus adalah kepala dari segala yang ada, sebab segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kakinya. Kristus sebagai kepala gereja, umat diharapkan mau mengikuti kepalanya. Artinya umat diharapkan mau mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Yesus telah rela berkorban demi keselamatan sesamanya, bahkan menyerahkan nyawanya sekalipun. Dia rela sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Asal-usul gereja menurut Kitab Suci. Kitab Suci Perjanjian Baru mengandaikan adanya gereja. Memberi kesaksian tentang apa yang diimani dan dilakukan, setiap kitab yang ditunjukkan kepada umat tertentu menekankan segi yang berbeda dalam kaitannya dengan gereja. Misalnya, Injil Markus, gereja sebagai penerus kelompok murid-murid Yesus. Injil Matius, gereja sebagai Israel baru. Injil Lukas, gereja yang dijiwai Roh Kudus. Dan Injil Yohanes, gereja sebagai umat beriman. Gereja juga tumbuh dari pewartaan Injil dan pembaptisan. Gereja berakar dalam hidup, pewartaan dan peristiwa-peristiwa Paskah dan kebangkitan Kristus, serta pengutusan Roh Kudus. Gereja bertumbuh dari murid-murid Yesus langkah demi langkah, seperti nampak dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus. Gereja didirikan atas dasar ke-12 rasul dan tersusun hierarkis. Roh Kudus sangat berperan dalam seluruh proses pembentukan gereja selanjutnya, dengan membimbing gereja dari dalam. Pada hari Pantekosta, gereja tampil sebagai kelompok murid Yesus yang mewartakan bahwa Yesus adalah
Al-Masih yang ditolak Israel lama, tetapi memperoleh Israel baru yang sejati.